Frustasi di Yamaha? Mungkinkah Quartararo tiru jejak Marquez? Apakah Fabio Quartararo akan mengikuti jejak Marc Marquez yang berhasil bangkit dari keterpurukan dengan pindah tim? Pertanyaan ini kini menjadi bahan perbincangan hangat di pedok MotoGP. Setelah 4 tahun tanpa gelar, El Diablo tampak semakin kehabisan kesabaran dengan Yamaha yang gagal memberikan motor kompetitif. Namun, berbeda dari Marquez yang rela turun kasta ke tim satelit Gresini Racing sebelum akhirnya kembali ke puncak bersama Ducati Lenovo, Quartararo tampaknya belum siap mengambil langkah ekstrim seperti itu. Setelah memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2021, performa Fabio Quartararo terus menurun. Yamaha YSR-1 yang dulu dikenal gesit di tikungan, kini tertinggal jauh dalam hal kecepatan dan akselerasi dibanding motor-motor rival seperti Ducati, Aprilia maupun KTM. Sejak 2022, podium menjadi barang langka bagi rider asal Prancis itu. Bahkan, pada beberapa seri musim 2024 dan awal 2025, Quartararo kerap terlempar dari 10 besar, sesuatu yang hampir tak pernah terjadi saat puncak performanya. Situasi ini mencerminkan apa yang pernah dialami Marc Marquez di Honda. Selama bertahun-tahun, Marquez menjadi ikon Repsol Honda dan membawa 6 gelar juara dunia. Namun, setelah cedera parah dan pengembangan motor RC235 yang stagnan, Marquez kehilangan daya saing. Puncaknya terjadi pada akhir 2023 ketika ia memutuskan kontrak lebih awal dan meninggalkan Honda demi bergabung dengan Gresini Racing Ducati di musim 2024. Keputusan itu terbukti jenius. Dengan motor Desmosedici GP23, Marquez langsung kembali kompetitif, meraih beberapa podium, dan finish ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Performa tersebut membuat tim pabrikan Ducati Lenovo langsung mengontraknya untuk musim 2025. Hasilnya, Marquez bangkit luar biasa dan merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Cerita sukses Marquez itu kini jadi cermin bagi banyak pebalap lain yang terjebak di tim kurang kompetitif, termasuk Quartararo. Namun, apakah El Diablo akan meniru langkah serupa? Dalam wawancara dikutip oleh Crash.net, Quartararo mengaku dirinya masih harus memikirkan banyak hal sebelum membuat keputusan besar seperti pindah tim. Ia menyadari bahwa keputusan Marquez dilakukan dalam kondisi yang sangat unik. Marc pergi ke Gresini di saat semua pebalap sudah punya kontrak dan itu terjadi di antara siklus kontrak. Tentu saja, saya juga harus membuat keputusan, tapi saya merasa ini masih terlalu dini. Namun saya yakin dengan potensi yang kami miliki, saya layak berada di tim pabrikan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Quartararo tak ingin mengambil resiko seperti Marquez yang sempat meninggalkan status pembalap pabrikan demi motor yang lebih baik. Ia tampak lebih memilih menunggu kesempatan pindah langsung ke tim besar, alih-alih menempuh jalur tim satelit terlebih dahulu. Meski begitu, tekanan di Yamaha semakin berat. Pabrikan asal Jepang itu sudah menyadari betul bahwa proyek mereka harus berubah total jika ingin mempertahankan Quartararo. Oleh karena itu, Yamaha kini tengah melakukan revolusi besar-besaran dengan mengembangkan mesin berkonfigurasi V4, langkah berani yang selama ini identik dengan Ducati dan KTM. Sekarang yang penting adalah melihat bagaimana Yamaha bekerja dengan motor barunya, tegas Quartararo. Kami tahu ini butuh waktu, tapi saya masih percaya dengan proyek mereka. Namun kepercayaan itu tidak bisa bertahan lama. Dunia MotoGP kini bergerak sangat cepat. Ducati mendominasi lintasan, KTM terus mendekat, dan Aprilia semakin berbahaya. Jika Yamaha kembali gagal membuat lompatan besar di tahun 2026, bukan tidak mungkin Quartararo akhirnya memilih jalur Marquez, meninggalkan zona nyaman demi karir yang lebih gemilang. Dengan usia yang masih 26 tahun, Quartararo punya waktu dan talenta untuk kembali ke puncak. Tapi untuk melakukan itu, ia harus mengambil keputusan besar. Tetap setia pada proyek Yamaha yang penuh ketidakpastian, atau mengikuti jejak Marquez yang berani keluar dari bayang-bayang masa lalu demi masa depan yang lebih cerah. Satu hal pasti, MotoGP sedang berada di masa transisi besar-besaran, dan keputusan Quartararo dalam beberapa bulan ke depan bisa menjadi salah satu momen paling menentukan dalam karirnya. Podium sirna, Yamaha kembali alami kegagalan di Mandalika.
Balapan utama MotoGP Indonesia 2025 berakhir dengan kekecewaan pahit bagi tim pabrikan Jepang tersebut. Apa yang awalnya terlihat menjanjikan untuk Alex Rins dan Fabio Quartararo justru berakhir dengan hasil mengecewakan yang membuat Yamaha lagi-lagi harus gigit jari. Sejak awal balapan, Alex Rins tampil begitu meyakinkan. Start dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol itu langsung tancap gas dengan Yamaha YZR-M1 miliknya. Manuver-manuvernya terlihat berkelas, overtaking dilakukan dengan penuh percaya diri, dan di separuh balapan, ia bahkan berhasil menempati posisi kedua. Sorakan penonton di sirkuit Mandalika bergemuruh, seakan Yamaha akhirnya bisa kembali naik podium setelah sekian lama. Namun kenyataan pahit datang menghantam. Memasuki lap-lap akhir, performa motor Yamaha mulai menunjukkan kelemahan klasik yang sudah sering dikeluhkan para pembalapnya. Cengkraman ban mulai menurun, stabilitas motor berkurang, dan top speed YZR-M1 jelas tertinggal dari para rivalnya. Rins yang tadinya jadi calon podium, satu persatu disalip pembalap Ducati, KTM, dan Aprilia. Dalam sekejap, posisinya merosot drastis hingga akhirnya finish di posisi ke-10. Hasil yang mengecewakan mengingat ia sempat memberi harapan besar di paruh awal balapan. Kisah serupa juga dialami Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu tampil garang di awal balapan, dengan start yang cepat dan penuh ambisi. Quartararo bahkan sempat masuk ke persaingan 5 besar. Namun, semakin lama balapan berlangsung, semakin terlihat Yamaha kesulitan mempertahankan ritme. Pada lap-lap akhir, performa motornya melempem. Quartararo pun hanya bisa bertahan di posisi ke-7, jauh dari ekspektasi dan jelas bukan hasil yang membanggakan bagi seorang mantan juara dunia. Sementara itu, situasi berbeda ditunjukkan Honda. Meski sempat terceker ke belakang, Luca Marini berhasil bangkit dengan performa solid. Perlahan tapi pasti, ia menyalip lawan-lawannya dan menutup balapan di posisi kelima. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan, mengingat Honda beberapa musim terakhir sering jadi bulan-bulanan kritik karena performa buruknya. Hasil ini seolah memberi sinyal bahwa Honda mulai menemukan arah kebangkitannya, sesuatu yang tentu menjadi tamparan keras bagi Yamaha yang masih berkutat dengan masalah lama. Balapan di Mandalika pun akhirnya jadi gambaran jelas bagaimana peta kekuatan MotoGP 2025. Ducati masih memimpin dengan paket motor yang paling kompetitif. KTM dan Aprilia terus berkembang dan makin berbahaya. Honda memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Sedangkan Yamaha masih berada di posisi stagnan tanpa solusi konkret atas kelemahan motor mereka. Masalah klasik Yamaha pun kembali dipertanyakan, mengapa YZR-M1 selalu cepat di awal tapi drop parah di akhir balapan. Apakah ini murni soal manajemen ban atau ada masalah mendasar di sisi mesin dan aerodinamika? Fakta bahwa top speed Yamaha terus tertinggal dari para rivalnya sudah menjadi rahasia umum, namun kini ditambah lagi dengan inkonsistensi performa di lintasan. Bagi fans, balapan di Mandalika adalah campuran rasa bangga dan kecewa. Bangga karena Rins dan Quartararo sempat menunjukkan kualitas mereka, tapi kecewa karena pada akhirnya Yamaha tak mampu mengonversi peluang menjadi podium. Saat Honda mulai bangkit, tekanan untuk Yamaha semakin besar. Harapan podium di Mandalika sirna. Bagi Yamaha, ini bukan sekedar kekalahan biasa, melainkan sinyal keras bahwa jika mereka tidak segera berbenah, mereka akan semakin tertinggal dalam persaingan. Sementara tim lain berevolusi, Yamaha terlihat masih jalan di tempat. Alex Rins murka, kecam manuver berbahaya Marc Marquez di Sprint Race Mandalika. Balapan Sprint Race MotoGP Mandalika 2025 tak hanya menghadirkan adu cepat dan aksi menegangkan, tetapi juga menyisakan drama besar yang memicu perdebatan di pedok. Sorotan utama tertuju pada insiden antara Alex Rins dan Marc Marquez yang berakhir dengan penalti untuk sang juara dunia 2025. Rins secara terbuka mengecam manuver agresif Marquez yang dinilainya terlalu beresiko dan merugikan dirinya. Sejak lampu start menyala, balapan langsung berlangsung sengit. Alex Rins, yang memulai balapan dari posisi keempat, sebenarnya menunjukkan performa menjanjikan. Startnya cukup baik, namun dalam beberapa tikungan awal, ia sempat melorot posisi akibat desakan dari rider-rider Ducati dan KTM yang tampil agresif. Meski begitu, Rins masih berada dalam kelompok depan dan berusaha keras menjaga ritmenya. Namun,
Drama terjadi di salah satu tikungan cepat Mandalika. Saat Rins mencoba merebut kembali posisinya, Marc Marquez datang dari belakang dengan manuver khasnya, cepat, berani, dan penuh resiko. Marquez terlihat memaksa masuk ke sisi dalam tikungan yang sangat sempit. Akibatnya, terjadi kontak antara kedua pembalap. Rins terpaksa melebar keluar jalur, kehilangan kecepatan dan langsung merosot ke posisi ke-13. Sementara Marquez tetap melanjutkan balapan meski tak lama kemudian dihukum Stewart dengan long lap penalty. Keputusan itu cukup cepat diambil oleh Race Direction. Mereka menilai manuver Marquez terlalu agresif dan merugikan pembalap lain, sehingga pantas diberi penalti. Bagi Marquez, hukuman ini jelas menyulitkan, karena ia harus menjalani long lap penalti dan kehilangan banyak waktu. Tapi bagi Rins, kerugian jauh lebih besar. Dari posisi 4 besar, ia harus berjuang keras dari belakang. Dalam wawancara usai balapan, Alex Rins tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada kesal, ia menyebut aksi Marquez sebagai manuver berbahaya yang tak seharusnya dilakukan di awal sprint race. Meski mengaku bisa menerima hasil dengan sportif, Rins menegaskan bahwa tindakan Marquez terlalu agresif dan merugikan banyak pihak. Ini sprint race, semua memang ingin cepat, tapi ada batasnya. Dia memaksa masuk di tempat yang sangat sempit. Itu jelas manuver berbahaya. Saya harus melebar dan kehilangan banyak posisi. Rasanya tidak adil, ujar Rins. Dari sudut pandang analisis, apa yang dikatakan Rins memang ada benarnya. Sprint race berbeda dengan balapan utama, hanya 13 lap, jarak pendek, dan semua pembalap cenderung agresif sejak awal. Namun, di sirkuit seperti Mandalika yang memiliki tikungan cepat dengan lintasan sempit, resiko senggolan memang tinggi. Biasanya, insiden kecil di lap pertama masih dianggap bagian dari balapan. Tapi kali ini, Stewart melihat Marquez sebagai pihak yang terlalu memaksa. Kontroversi pun tak bisa dihindarkan. Sebagian penonton menilai keputusan Stewart tepat, karena tanpa penalti, Marquez bisa saja terus melaju tanpa konsekuensi meski sudah merugikan Rins. Namun, ada juga yang menganggap keputusan itu berlebihan, mengingat kontak yang terjadi tidak berujung crash atau cedera. Perdebatan ini semakin seru karena Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang sering melakukan manuver ekstrim, sementara Rins dikenal lebih halus dan hati-hati dalam mengatur ritme balapan. Bagi Marquez, penalti ini membuat peluangnya meraih podium di sprint race Mandalika buyar. Setelah menjalani long lap penalti, ia merosot ke belakang dan harus bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Meski sempat menunjukkan pace yang cukup baik, ia hanya bisa finish di zona tengah. Sementara itu, Rins pun harus puas finish di luar 6 besar, kehilangan momentum yang sudah dibangunnya sejak awal. Yang membuat cerita ini semakin panas adalah fakta bahwa persaingan musim ini sangat ketat. Setiap poin dari spring race punya arti besar dalam klasemen. Karena itu, insiden seperti ini bisa berdampak pada posisi akhir di kejuaraan. Tak heran bila Rins begitu keras dalam kritiknya, karena insiden ini bukan hanya soal satu balapan, melainkan juga peluangnya dalam perebutan poin. Meski pada akhirnya Rins mencoba meredakan emosinya dengan mengatakan ia tetap menerima hasil dengan sportif, nada kecewa tetap terasa. Ya, ini balapan. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tapi saya berharap ke depan semua bisa lebih fair. Kita semua ingin bertarung keras, tapi juga ingin pulang selamat dan adil, tambahnya. Kontroversi ini jelas akan menjadi bahan perbincangan hangat di pedok sepanjang akhir pekan. Apakah Marquez memang layak dihukum? Ataukah Stewart terlalu keras dalam menilai insiden? Satu hal yang pasti, duel antara Marquez dan Rins di Mandalika menambah daftar panjang drama MotoGP 2025. Fabio Quartararo ngamuk, masa depan di Yamaha ditentukan pada mesin 2026. Dalam dunia MotoGP, masa depan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh bakat dan keberanian. Mesin yang mereka tunggangi justru menjadi faktor terbesar dalam persaingan level tertinggi. Hal inilah yang kini membuat Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, naik pitam. Ia terang-terangan mengaku masa depannya sangat bergantung pada daya saing motor Yamaha musim 2026. Pernyataan emosional itu keluar usai Quartararo menjalani uji coba penuh pertamanya dengan prototipe Yamaha V4 di sirkuit Misano. Harapannya tinggi, tetapi kenyataannya justru mengecewakan. Quartararo mengungkapkan tidak melihat banyak kemajuan berarti pada mesin baru tersebut. Top speed masih terlalu rendah, grip juga belum terasa maksimal. Kami masih bekerja keras pada sektor elektronik, ucapnya dikutip dari Crash.net.